Jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai saat ini kita masih bergumul dengan pandemi akibat COVID-19. Oleh karena itu, di bulan Juni 2020 ini, ibadah masih berlangsung secara online. Jemaat, kita akan segera memulai ibadah. Dan selama ibadah berlangsung, dimohon jemaat tetap bersikap seperti mengikuti ibadah offline di gereja. Mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Marilah kita menyanyikan PKJ 1, Abadi Tak Nampak. Abadi tak nampak yang Maha Esa, yang tak terhampiri terang tahtanya, yang dalam putranya telah dikenal. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Engkaulah yang hidup kekal selamanya, segala yang hidup Engkau dasarnya. Terbataslah hidup bagaikan kembang, Engkau surya hidup yang tak terbenam. Saudara-saudara sekalian, mari kita bersama memasuki ibadah saat ini. Dengan bersama-sama berlitani menyatakan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara sekalian, saat ini kita memasuki minggu biasa. Minggunya boleh biasa, tapi dalam menjalani tetap harus dengan semangat yang luar biasa. Melalui tema permenungan minggu ini, diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah menjadi tugas kita bersama. Bagaimana suasana kerajaan Allah menjadi suasana yang nyata di saat kita jalani kehidupan di dunia ini. Tanpa ada pertobatan, tanpa ada pembaharuan hidup, tanda kerajaan Allah akan kabur dari kenyataan. Untuk itu, kita bawa penyesalan hati kita, memohon pengampunan kepada Tuhan, supaya kehidupan kita hari demi hari semakin membawa tanda kerajaan Allah di tengah bumi. Mari, saudara sekalian, diberikan waktu sejenak untuk memanjatkan doa penyesalan secara pribadi. Doa penyesalan dimulai. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami membawa kehidupan ini. Kami jalani hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Di tengah situasi yang tidak mudah, merebaknya pandemik, wabah virus Corona COVID-19.
sampai memasuki bulan ketiga di tanah air kami. Oleh karena itu kami berseru-seru menyebut nama-Mu, supaya kami tetap diberi ketenangan, pengharapan, dan juga iman kami terpelihara. Disertai dalam penyesalan, bila selama mengisi hari-hari yang kami lewati ini ada dosa kesalahan yang kami perbuat. Berkenanlah ya Tuhan, Engkau mengampuni kami sekalian. Kini selanjutnya rangkaian ibadah yang kami jalani, dikuduskan, diberkati dari awal sampai akhir, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaan-Mu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Dalam hati dan mulut dan tangan, dengan kasih, dengan kebenaran, datanglah kerajaan-Mu. Karena kebenaran-Mu yang semua, demi Kristus umat-Mu berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Berita anugerah, kita terima pembacaannya dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Rom, pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 dan 24. Roma pasal yang ketiga, ayat 23 dan 24, firman-Nya berkata demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, peliput terbesan. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya.
cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Saudara-saudara sekalian, tiba waktunya kita bersama akan menerima pemberitaan firman. Untuk menyiapkan hati kita, mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Satukan hati, kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, Sang Kristus Yesus Juru Selamat dan sumber pertolongan kami memohon berkah. Tuhan kiranya berkenan memberikan makanan bagi roh kami, berupa firman Tuhan. Tuntunlah saat kami akan mendengar bacaan firman-Mu, merenungkan dan akan menjalani dalam kehidupan. Dengan kuasa Roh Kudus, umat-Mu di tempatnya masing-masing bersama keluarga, juga Tuhan sertai supaya dapat menjadi pendengar, merenungkan apa yang didengar, hingga menjadi pelaku isi firman-Mu. Bagi hamba yang Kau utus untuk menunaikan tugas pewartaan ini, hamba memohon pertolongan. Diberkati pikiran, hati, dan seluruh ucapan warta berasal dari ilham Tuhan. Turun menyertai dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa lain yang berasal dari kegelapan akan mengganggu jalannya pemberitaan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak, terusir jauh, meninggalkan ruang pikiran hati kami. Kini bersabdalah, ya Tuhan, bersabdalah, kami umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa kami panjatkan. Haleluya. Amin. Saudara, pembacaan firman saat ini, bacaan diambil dari Injil Matius pasal yang ke-9. Ayatnya 35 hingga Injil Matius pasal 10, ayat yang ke-8. Demikian bunyi bacaan firman Tuhan. Injil Matius 9 ayat yang ke-35 saya bacakan sampai pasal 10 ayat yang ke-8, sabda Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pasal 10, ayat 1-8, kelanjutannya. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya,
dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritahukanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, beritakanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mau mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara sekalian. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Semua diberi sehat. Yang tinggal di rumah bersama keluarga, anak-anak sekolah minggu, para remaja, pemuda GKI Klaten, oma-opa, keluarga-keluarga semua yang sedang beribadah di tempatnya masing-masing. Semoga tetap dalam kesabaran. Atau malah menjadi sebuah pilihan baru. Enak ya ibadah di rumah. Enggak perlu kena kemacetan, enggak perlu susah cari parkir. Malah mungkin dalam satu hari Minggu bisa menikmati 5 mimbar bergantian. Demikian pula sebenarnya ini GKI Klaten tidak harus menghadirkan saya di event ibadah ini ya. Bisa langsung masuk YouTube-nya GKJ Klaten. Ya. Lihat di sana di hari Minggu yang sama, mungkin bacaannya sama tapi temanya berbeda atau subtemanya berbeda. Tapi inilah sebuah keindahan. Indahnya bersaudara dan berbagi ya. Terima kasih saya diberi ruang untuk boleh mengisi ibadah di minggu biasa, minggu kedua bulan Juni ini. Tema kita, saudara-saudara sekalian, diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Orang Kristen sering menjadi kabur. Datangnya kerajaan Allah disamakan dengan datangnya akhir zaman, disama mengertikan dengan datangnya Tuhan menghakimi dunia ini. Padahal di dalam doa Bapa kami, ya, datanglah kerajaanmu di atas bumi seperti di dalam surga. Jadi makna menghadirkan kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang atmosfernya mencekam. Bagi mereka yang sudah menerima tanda keselamatan, hidup di dalam penebusan, beriman dan percaya kepada Juru Selamat Yesus Kristus, menghadirkan kerajaan Allah itu sebuah panggilan hidup. Menjadi sebuah amanat sadar yang harus kita turut andil
mewujudkannya. Kedatangan kerajaan Allah, kerajaan surga ke muka bumi, itu menjadi harapan. Bahkan Yesus pun mengajarkannya di dalam doa Bapa kami. Di bumi, supaya suasananya seperti di surga. Maka kerajaan Allah yang di surga itu perlu dihadirkan sejak umatnya masih tinggal di muka bumi. Kehadirannya bukan fisik, kehadirannya bukan dimensi ruangnya kerajaan surga pindah turun ke bumi. Tetapi yang dihadirkan tanda-tandanya. Suasana yang ada di dalam kerajaan surga sana sudah bisa kita hadirkan saat orang-orang percaya, orang Kristen. Ya, saya dan saudara ini ketika tinggal di dunia seharusnya menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah itu ada di sekeliling kehidupan saudara dan saya. Yohanes Pembaptis pun menyuarakan sama. Bertobatlah, Matius pasal yang ketiga. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi seruan bertobatlah disandingkan dengan kerajaan Allah sudah dekat ini bukan berarti sesuatu yang sifatnya ancaman kedatangan kerajaan Allah itu, menakutkan. Tetapi tidak akan datang suasana kerajaan Allah kalau para pengikut Kristus, kalau orang-orang di muka bumi ini tidak hidup dalam pertobatan. Hidup dikuasai oleh dosa membuat kerajaan itu tanda-tandanya semakin jauh. Hidup di dalam pertobatan, suasana kerajaan itu tanda-tandanya semakin terwujud nyata. Pertobatan menyongsong atau mewujudkan kerajaan Allah di muka bumi itu bukan sebagai bentuk rasa takut hukuman, tapi pertobatan itu membuat wadah atau tempat tanda-tanda kerajaan Allah itu semakin mendapat ruang penyataannya. Tanpa pertobatan, suasana damai yang adalah suasana kerajaan Allah tidak akan terwujud. Tanpa pertobatan, suasana kudus penuh kemuliaan yang adalah suasana kerajaan Allah tidak akan ada dan dirasakan di muka bumi. Kalau orang hidup dengan dosa yang mencemari moral, mencemari pikiran, mencemari tutur kata, mencemari perilaku, tidak dipertobatkan, maka kerajaan Allah dan tanda-tandanya tidak akan tergambar nyata dalam dunia ini. Mewujudkan, menghadirkan tanda kerajaan Allah menjadi tugas perutusan kita sekalian. Saudara-saudara, pertanyaannya, tanda apa saja yang harus kita nyatakan? Tanda kerajaan Allah yang mana? Bicara tentang kerajaan, saya jadi ingat di pertengahan tahun 2018 sampai awal tahun 2019 ya. Ada di Purworejo satu komunitas spiritualis, orang-orang yang berhimpun dengan Keraton Agung sejagat. Ada pasangan raja dan ratu di sana, ada pengikut yang singkatnya kenapa mereka membuat miniatur dengan pola mereka, karena mereka punya harapan. Mereka sedang mengalami ketidakpuasan, melihat sistem, melihat pemerintahan di muka bumi ini, bangsa manapun, pemimpinnya siapapun, kelompok ini menganggap tidak ada yang membawa harapan dan jaminan. Lalu mereka membuat sendiri ya, Keraton Agung Sejagat di Desa Pogung, Purworejo 2018 sampai awal 2019 kalau tidak salah. Nah saudara, untuk menunjukkan mereka adalah ya, keraton atau kerajaan, mereka membuat tanda-tanda bangunan yang dihuni dibentuk sedemikian rupa.
Kursi yang mereka duduki dibentuk sedemikian rupa. Ya, pakaian yang mereka kenakan dibentuk sedemikian rupa. Untuk mengokohkan bahwa mereka merupakan satu komunitas kehidupan kerajaan. Lalu bagaimana dengan menghadirkan tanda kerajaan Allah ini? Apa bentuk-bentuk tanda yang harus kita hadirkan? Menarik. Yang kita baca dari bacaan Injil Matius ini tadi, saudaraku, merupakan sebuah rangkaian di mana Tuhan Yesus menjelang memanggil sejumlah orang menjadi murid-muridnya. Jadi pasal 9 ini tadi diawali Yesus berkarya ajaib. Saya telusur sedikit judul-judul yang LAI berikan untuk memudahkan kita memahami. Sebelum pasal 9 ini, Yesus melakukan karya-karya yang luar biasa. Sesaat murid-murid akan dipanggil menjadi pengikutnya. Apa saja yang Yesus lakukan? Misalkan pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. LAI memberi judul itu pada bagian ayat 1 sampai 4 pasal 8. Ayat 5 sampai dengan 13, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ayat 14 masih di pasal 8, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Ada banyak orang yang disembuhkan. Lalu ayat 23 sampai 27 saya lompati, angin ribut diredakan. Ya. Lalu ayat 28 sampai masuk ke pasal 9, ayat 28 sampai 34, 2 orang yang kerasukan disembuhkan. Yesus berkarya tunggal. Ada orang yang disembuhkan dari kusta, di mana kusta gambaran sakit yang bukan sekedar sakit raga, tapi dikaitkan dengan itu akibat dari sakit rohani. Keberdosaan seorang mendatangkan kutuk, artinya sesuatu yang tidak tersembuhkan. Yesus sanggup menyembuhkan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira Kapernaum yang mengalami derita sakit yang luar biasa sampai menuju kepada maut, sudah dikuasai oleh maut. Yesus bisa membatalkan maut menjadi hidup. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sakit demam dan sebagainya. Yesus dalam kuasa dan karyanya sanggup membuat tanda-tanda ajaib. Kerajaan Allah kurang lebih seperti yang dikaryakan oleh Yesus. Apa yang dikaryakan Yesus ini ada yang menyebut sebagai karya Injil Kerajaan Allah. Berita sukacita yang isinya adalah suasana kerajaan Allah dihadirkan oleh Yesus di muka bumi. Yang dikuasai maut, lepas dari maut, yang dikuasai dosa dengan terkena sakit kusta, bukti dari kutuk dosa, dibebaskan dari kutuk. Artinya, Injil Kerajaan Allah yang Yesus nyatakan di muka bumi itu mencakup 4 topik utama. Pemulihan ciptaan, lalu pembebasan, lalu sikap menghamba, dan yang keempat itu yaitu perdamaian. Yang dikerjakan Yesus dengan menyembuhkan, mengusir kuasa kegelapan, melepaskan orang dari kematian, memiliki 4 bobot itu. Karya Yesus mewujudkan kerajaan Allah di muka bumi ini, ya, dilakukan dengan mengajar, mewartakan, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib atau pekerjaan-pekerjaan penyembuhan. Semua ini ketika dikerjakan oleh Yesus menghasilkan satu suasana yang namanya shalom.
suasana damai yang tidak terkatakan, suasana puas yang tidak ada bandingnya, suasana pulih yang tidak bisa orang atau manusia mengerjakan pemulihan itu. Baik lewat pengajaran, pewartaan, maupun tanda-tanda mukjizat yang Yesus lakukan, membuahkan sebuah atmosfer di muka bumi itu, yaitu hadirnya Shalom. Singkatnya, menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini tidak bisa lepas dari suasana Shalom. Dan pekerjaan menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini tidak lagi ada di pundak Yesus tunggal. Sudah diwariskan amanat dan mandatnya kepada murid-murid, dari murid-murid kepada setiap orang Kristen yang ada di muka bumi. Orang percaya kepada Yesus, para pengikut Yesus. Semua yang percaya dan menjadi pengikut Yesus punya tugas besar. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di dalam surga. Saya dan saudara, keseharian hidup iman Kristen saudara dan saya harus berdampak suasana Shalom. Mari kita kupas bagian berikutnya. Bagaimana Yesus mewariskan amanat, menghadirkan tanda kerajaan Allah ini kepada para muridnya. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh para muridnya supaya bisa mewujudkan amanat Yesus, menghadirkan suasana kerajaan Allah seperti yang Yesus lakukan. Di dalam bacaan ini tertulis ayat 5 sampai 8 pasal yang ke-10, Injil Matius pasal ke-10 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Firman-Nya berkata demikian satu persatu, ayat 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka. Jadi simbol warisan untuk mewujudkan atau menghadirkan kerajaan Allah ini dalam kelompok kecil murid-muridnya Yesus perdana ini. Dalam kelompok yang lebih luas sampai kepada saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang Kristen saat ini. Kita menerima amanat yang sama. Amanatnya seperti apa? Jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Amanat yang pertama, mewujudkan kerajaan Allah itu tidak usah sampai ke orang-orang Samaria dulu. Tapi orang-orang dekatmu dulu. Di antara 12 murid itu harus saling shalom. Tidak ada iri, tidak ada ingin sombong, tidak ada ingin menjadi lebih besar daripada yang lain, tidak ada persaingan yang negatif. Yesus mengajarkan kepada murid-murid, shalom itu harus dimulai dari hidupmu dan lingkunganmu. Di mana engkau hidup, di situ harus ada shalom karena kehadiranmu. Tidak dari tempat Samaria, orang yang jauh. Tapi mulailah dari apa yang dekat, apa yang ada di sekitarmu. Yang kedua, petunjuknya Yesus mewujudkan shalom. Ya, bentuk shalom tadi sudah saya sebut ya, menyembuhkan, mengampuni, menghidupkan, ya, mengenyangkan, yang lapar dikenyangkan dan seterusnya. Itu bentuk-bentuk realnya. Kerajaan Allah, suasana damai diturunkan karena Yesus melihat orang-orang pada waktu itu sedang letih lesu, tidak bergembala, seperti sendiri tanpa ada pemimpin, hingga hidup mereka dalam suasana krisis. Maka shalom dihadirkan oleh Yesus. Krisis karena dilanda sakit, krisis karena dihinggapi kuasa gelap, krisis karena menjelang kematian, krisis karena mengalami derita dan seterusnya. Yesus hadir membebaskan orang dari krisis, itulah kerajaan Allah. Itulah shalom. Nah, kita orang Kristen, pewaris dari apa yang diwariskan Yesus kepada para murid, juga menerima mandat yang sama. Wartakan shalom itu bukan
ke tempat-tempat yang jauh, tapi teruji dari tempat-tempat yang terdekat. Ketika saudara sebagai umat Tuhan, saudara sebagai jemaat GKI umpamanya, ya, saya sebagai orang berjemaat atau menjadi pendeta di GKJ, adakah damai di lingkungan terdekat di mana saya tinggal? Saya dengan majelis saya interaksinya bagaimana? Suasananya shalom atau ya, sebaliknya dari shalom berarti ada perselisihan, ada iri hati, ada ketegangan, bahkan ada permusuhan. Itu berarti dengan suasana terdekat kita tidak bisa membawa shalom. Di rumah, saya sebagai kepala keluarga, saudara sebagai anggota keluarga, dengan sesama anggota keluarga seperti apa? Ya ini teruji ya, sekian bulan di rumah tinggal bersama keluarga. Yang sekolah ya belajarnya di rumah, yang bekerja mengerjakannya tidak lagi keluar rumah tapi dikerjakan dari rumah. Yang beribadah pun beribadahnya di rumah. Nah itu semakin membawa shalom atau dari pagi sampai sore malah ketemu kerep, malah padune ya luweh kerep. Teruji saudara, kerajaan Allah kita wujudkan di lingkungan lingkaran yang paling dekat, orang-orang di sekitar kita. Intermezzo ya, ada zaman seperti ini, mungkin tidak ada yang pernah membayangkan, tapi mungkin tidak sadar, celotehan Gojek berubah jadi doa, dari doa berubah jadi kenyataan. Situasi seperti ini loh, kita berada dalam suasana harus bekerja di rumah, tinggal di rumah dan seterusnya ini. Mungkin dulu hanya dari gojekan. Gojekannya apa? Ya ada anak-anak muda, wah sebenarnya aku naik kerja dadak waduh ya, harus kalau bekerja harus kemana-mana. Saya pengen besok kalau bekerja itu apa-apanya saya kerjakan, dapat uang, dapat bisnis, tapi semua tak kerjakan dari rumah. Ada toh yang celoteh seperti itu? Ya. Lalu anak-anak sekolah juga berceloteh, ini tadi intermezzo ya. Dari celotehan bisa berubah jadi doa, dari doa bisa berubah jadi kenyataan. Anak-anak sekolah, naik sekolah yang mlebu terus, pengennya prai. Celotehannya apa? Kapan yo 1 bulan gitu, mbok tanggalan itu merah terus gitu. Pernah bergojek celoteh seperti itu? Bahasa iki kelakon. Gitu. Tanggalan ireng ning yo do tetep ora kon sekolah. Diparingi prei seminggu kurang, saiki diparingi 2 sasi. Sudah lebih dan tidak tahu akan sampai kapan atau belum tahu akan sampai kapan. Itu intermezzo kita. Suasana sulit, situasi pandemi yang kita hadapi ini bukan hanya satu negara, bukan hanya kepada orang suku tertentu, kepada setiap orang. Kepada mereka yang beragama apapun, mengalami nasib yang sama. Menjalankan ibadah di rumah, melewati hari-hari raya yang hampir sama. Umat Kristen pas masa Paskah, ya, sudah terlanjur merancangkan kegiatan ini, kegiatan itu, ya, aksi ini, aksi itu, acara ini, acara itu, ada yang keluar, ada yang akbar, ngumpulin orang, wurung enggak jadi. Saudara kita umat muslim, jadi ingat ya, ini belum, waktu peristiwa itu melewati masa rayanya saudara-saudara kita umat muslim, yaitu Idul Fitri. Sama, tidak bisa bersolat id seperti biasanya, tidak bisa takbiran seperti biasanya, tidak bisa tarawih seperti biasanya. Sama seperti ketika umat Kristen di masa Paskahnya. Dari celotehan jadi doa, jadi kenyataan kita berada dalam situasi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kembali, yang kedua, setelah mendapatkan amanat, menyatakan shalom, tanda kerajaan Allah itu bukan dari tempat jauh. Cukup awali dari apa yang terdekat. Tidak perlu sampai melembat ke antar suku atau orang terasing Samaria. Tapi mulai dulu dari yang terdekat. Yang kedua, ayat yang ke-6 dan 7. Firman-Nya berkata demikian. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Tanda kerajaan surga membawa shalom,
Bagian yang kedua, isi pewartaannya, isi pesannya, tidak lebih dan tidak kurang, mengingatkan kepada setiap orang, menata, memantas diri, bahwa kita sedang berada di masa akan menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Dari zaman Tuhan Yesus, bahkan dari zaman Yohanes, itu sudah disuarakan. Hanya bisa terwujud bila ada pertobatan. Dan itu dimulai dari mereka yang sudah mengenal dan percaya kepada Juru Selamat. Umat yang sudah terpilih, mereka yang sudah menerima tanda keselamatan, yang akan dapat menerjemahkan persiapan atau langkah-langkah menghadirkan tanda kerajaan surga di muka bumi ini, yaitu harus disertai dengan sikap pertobatan dari antara mereka yang sudah menjadi milik kepunyaan Kristus. Yang ketiga, tanda kerajaan Allah itu dicerminkan dengan perbuatan-perbuatan yang isinya penuh belas kasihan atau menggambarkan citra diri Allah pribadi. Allah itu citranya adalah compassion, penuh dengan belas kasihan. Seperti Yesus tadi melihat orang banyak terlantar seperti domba tidak bergembala, domba tidak bertuan, Yesus berbelas kasihan. Yang buta dicelikkan, yang lumpuh ditegakkan, yang mati bahkan dihidupkan, didorong oleh compassion, rasa belas kasihan. Shalom, kerajaan Allah dihadirkan bila umat Kristen senantiasa di pikiran, di hati, di jiwa hidupnya itu tidak pernah kering dari rasa belas kasihan. Ayat yang ke-8, Matius 10 ayat yang ke-8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, dan seterusnya. Jadi, apa yang diwariskan Yesus kepada para murid dan menerus kepada kita semua orang percaya, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, itu menjadi amanat, tidak menunggu nanti saat hari akhir zaman. Kerajaan Allah yang dihadirkan bukan dan tidak sama dengan kiamat. Kerajaan Allah itu justru suasana surgawi yang dihadirkan di muka bumi melalui kehidupan orang-orang percaya ini. Yang hidup di dalam pertobatan, yang hidup di dalam belas kasihan, yang hidup mewartakan shalom dari orang-orang terdekat. Mengerjakan tugas itu memang tidak mudah, tapi saudara dan saya sama seperti para murid, sudah diberi kuasa dan kekuatan oleh Yesus. Bagian yang terakhir ini. Mewartakan kerajaan Allah tidak mudah. Menyatakan kerajaan Allah di muka bumi banyak tantangan. Tapi kita tidak dengan kekuatan sendiri. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Matius 10 ayat yang pertama. 12 murid yang dipanggil itu diminta mengerjakan tugas ayat 5-8, diawali dengan pasal 10 ayat 1. Yesus menurunkan kuasa yang dia punya, melekat, turun kepada ke-12 murid itu. Di mana sebelum pasal 9, pasal 8 tadi ya, orang buta, orang kerasukan, hamba yang mau mati, orang lapar, dan seterusnya, selesai, pulih, berdamai, mengalami keadaan shalom oleh kuasa Yesus. Dan kini para muridnya untuk menghadirkan kerajaan Allah, mereka tidak bekerja dengan tangan hampa, namun Kristus sendiri memberikan kuasanya itu kepada ke-12 murid. Demikian pula kepada saudara dan saya. Wujudkan, hadirkan tanda kerajaan Allah.
membawa suasana damai di tengah keluarga kita masing-masing, membawa suasana pemulihan di tengah kita hidup bertetangga, di tengah gereja dan jemaat, membawa suasana damai dimanapun saudara dan saya berada. Tuhan menyertai tugas tanggung jawab ini. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu dan masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara sekalian, syukur kepada Tuhan, kita sudah bersama menerima kebenaran firman-Nya. Kini kita menyatukan hati untuk menaikkan permohonan doa syafaat kepada Tuhan. Mari kita bersama di dalam doa. Kembali kami dalam doa bersembah di hadapan-Mu, ya Allah yang Maha Agung, Tuhan penguasa kehidupan yang menata semesta, menata kehidupan umat-Mu. Sampai dengan hari ini kami bersyukur, masih diberi hidup, diberi sehat, diberi selamat, diberi kesempatan berbakti melalui tayangan online Jemaat Gereja Kristen Indonesia Klaten. Kami mengucap syukur Tuhan mengingatkan memasuki minggu biasa, namun ternyata kami tidak menjalaninya dengan biasa-biasa saja. Karena Tuhan mempercayakan dan mewariskan kepada kami tugas luhur, menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah, shalom, kedamaian, ketentraman, pemulihan, pengampunan, maupun kehidupan-kehidupan yang bersifat membaharui. Tuhan letakkan di pundak kami. Untuk itu kami juga membawa dalam doa bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia khususnya maupun dunia umumnya sedang dalam keprihatinan di tengah pandemik Corona COVID-19 ini. Korban jiwa sedemikian banyak, kekhawatiran sedemikian rupa menghantui. Kami bermohon kepadamu, Sang Empunya Shalom, tolonglah kami untuk dapat mensikapi bersama-sama dengan hikmat akal budi dari Tuhan. Secara khusus di tanah air kami Indonesia, melalui pemerintah maupun pihak-pihak yang mendapatkan tugas kewenangan langsung dalam menyelesaikan wabah ini. Kami doakan segera dapat menuntaskannya. Baik itu langkah-langkah protokoler yang ditata dan diatur, persiapan untuk memasuki keadaan normal yang baru, kiranya Tuhan sendiri turut hadir bercampur tangan. Dan secara lebih luas lagi kami berdoa, ditemukannya kiranya segera dapat ditemukan, baik itu vaksin, baik itu obat untuk menangani wabah ini sehingga ada kepastian penuntasannya. Di sisi lain kami juga berdoa untuk kehidupan jemaat, dapat menyesuaikan diri, terpelihara imannya, terutama jemaat-Mu GKI Klaten melalui majelis gereja, para pendeta, lewat layanan online, baik itu berupa ibadah hari Minggu maupun kategorial anak sekolah Minggu, persekutuan wilayah dalam bentuk diskusi-diskusi online grup WA. Tuhan berkatilah menjadi sarana memelihara iman, meneguhkan keyakinan, memberikan pengharapan, penghiburan, sehingga umat tetap kokoh di dalam keyakinannya kepadamu.
Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga, Tuhan buat tentram. Sekian waktu tinggal bersama, tidak selalu hal-hal positif yang mengalir dalam suasananya. Mungkin ada perselisihan, mungkin ada kejenuhan yang mengakibatkan komunikasi tidak lagi dalam suasana nyaman. Kami tetap berdoa dan memohon, lindungilah agar keluarga demi keluarga justru menemukan makna yang baik di balik peristiwa ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kehidupan seminggu akan datang kami lewati. Tuhan sertai agar kami terus-menerus mengemban amanat-Mu ini, membawa suasana kerajaan Allah di tengah bumi. Dalam pertolongan kuasa Kristus, kami punya belas kasihan, kami punya kepekaan kepada pergumulan-pergumulan sesama di sekitar kami. Terlebih lagi gereja, ditolong Tuhan, terketuk pintu hatinya, mengulurkan tangan pertolongan, membawa suasana salum di tengah keresahan yang sedang dialami oleh masyarakat secara umum ini. Ampuni kami dari segala dosa kesalahan, lindungi kami selama menjalani kehidupan seminggu mendatang, dari sakit penyakit, dari harangan rintangan, dari segala sesuatu yang tidak membawa perkenan Tuhan. Demikian ya Tuhan, doa syafaat ini, sempurnakan permohonan yang kami naikkan. Kami akhiri dengan memanjatkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita akan mengumpulkan persembahan. Bapak Ibu, dalam masa COVID-19 ini, dipersilakan Bapak Ibu untuk memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA Klaten dengan nomor 03065993000 atas nama GKI Klaten. Atau ada alternatif yang kedua, Bapak Ibu dapat memberikan dengan scan code QR RIS, memakai aplikasi keuangan atau internet banking yang telah terinstall di handphone. Alternatif yang ketiga, Bapak Ibu dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di gereja pada hari Minggu atau pada hari lain pada jam kerja. Berlaku untuk persembahan mingguan, perpuluhan, persembahan syukur, dan persembahan lainnya. Dan alternatif terakhir, persembahan dapat disimpan terlebih dahulu dan disampaikan di kemudian hari setelah kondisi kembali normal. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, bawalah persembahan kita dengan sukacita kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 28 hingga 29.
Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masukkanlah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jemaat diminta untuk bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan, di dalam kondisi COVID-19 ini, kami Jemaat GKI Klaten masih diberikan waktu untuk berbakti lewat online. Tuhan, kami bersyukur juga jika kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Yang Tuhan berikan berkat buat kami boleh berikan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk dipakai gereja ini, untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, berkatilah persembahan ini. Amin. Saudara-saudara, kita sudah sampai di penghujung rangkaian ibadah hari ini. Untuk itu, kembali kita mengingat amanat yang Tuhan Yesus wariskan kepada para murid dan setiap orang percaya. Hadirkanlah tanda-tanda kerajaan Allah melalui kehidupan sehari-hari kita di tengah keluarga, gereja, masyarakat, supaya shalom, damai sejahtera Tuhan dirasakan dunia. Aku Tuhan semesta, cerita-Mu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Aku Tuhan semesta, ku melihat yang resah, orang miskin dan lesu, aku jenguk. Aku ingin memberi perjamuan surgawi. Siapa mewartakannya? Siapakah? Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku,
Jemaat sekalian, mari kita segera mengakhiri ibadah saat ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.